Daniela Eka Nabila. Baru pertama ini kita kedatangan tamu dari jauh. Kamu soleha, kamu cantiknya yang super duper yai, ya kan? Daniela Eka Nabila itu kalau bisa dibilang dengar-dengar sih penyanyi ya? Iya. Penyanyi sekolah. Aku masih SMA kelas 2, tapi aku udah mulai kerja sampingan gitu. Oke, SMA kelas 2 udah mulai kerja sampingan. Rajin dong dia ya. Nggak kayak ini nih yang di sini nih. Nggak ada yang pernah rajin, ya kan mintain duit mak mulu, ya kan. Gini, kita mau ngobrol nih sedikit, sebenarnya sedikit kalau bisa dibilang ini privacy ya. Lebih ke pengalaman pribadi. Ya nggak sih? Materinya itu ya, betul ya? Iya deh. Lebih ke pengalaman pribadi. Jadi kita tuh mau ngebahas masalah apa ya, tentang toxic relationship, ya kan? Pernah nggak ngalamin hal toxic relationship? Pernah sih. Pernah. Boleh ceritain sedikit aja. Jadi waktu itu tuh aku pernah ngerasain yang namanya toxic relationship itu kayak aku dimanfaatin gitu. Terus Dimanfaatinya tuh soal ekonomi juga. ekonomi. Terus kalau misalnya dia juga ke aku tuh kayak effortnya kurang gitu. Terus masih suka apa ya, kayak kasar gitu ke cewek. Kasar. Kasarnya tuh dalam bentuk omongan juga sih. Omongan. Tapi apakah kasarnya itu notabene masuk ke kasar yang mungkin pakai kekerasan, Kasar kayak fisik. mukul ya, kayak juga, atau cuma kasar secara secara lisan aja, Secara lisan sih. lisan, tapi secara main tangan itu enggak ya? Enggak. Berapa lama kalau boleh tahu menjalani hubungan toxic relationship? Waktu itu sebentar aja sih, cuma 4 bulanan. 4 bulan. Nah, Awalnya nggak tahu kalau dia ini super awalnya toxic gitu. nggak Nggak tahu ya. Biasa aja. Awalnya biasa Manis aja. banget, Mak. Manis. Memang kebanyakan cowok semuanya manis, termasuk yang di situ juga manis gitu. Jadi gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih toxic itu memang kan ini sekarang lagi banyak diperbincangkan ya. Toxic itu banyak, bahkan di beberapa YouTube zodiak, tarot sering banget ngebacain tentang toxic relationship. Pernah nggak ngerasain itu semua orang yang pernah deket sama gue itu toxic? Pernah nggak kayak gitu? Termasuk bukan hanya pacar ya, bukan hanya orang yang paling spesial, tapi temen, sahabat, pernah nggak gitu? Pernah sih. Pernah ya? Kadang ada kayak beberapa circle gitu kan, Ya. beda-bedain gitu. Kayak misalnya dia suka ngebedain, oh circle ini yang ekonominya lebih tinggi nih, kayak gitu. Jadi gue harus main sama ini terus. Atau misalnya circle itu yang selebgram banget nih, jadi gue harus main sama dia terus, kayak gitu. Jadi lebih ke itu ya, apa namanya, kalangan yang lingkupnya di situ-situ aja ya, Iya. di situ aja. Dalam nih, by the way kan lo kan nyanyi kan, nyanyi juga. Yang gue denger dari beberapa teman-teman di sini, lo itu nyanyi. Kan kalau bisa dibilang itu musik itu kan katanya haram kan, kalau dalam Iya, agama iya, Islam ada. ya. Itu gimana sih yang lo berhijab terus menanggapi tentang musik ini haram seperti apa gitu? Karena banyak sekarang musik-musik. Mungkin awalnya juga dikasih tahu dari guru-guru agama gitu. Kalau misalnya mendengar musik itu haram, munculnya kayak selawatan gitu. Oke. Cuma kayak aku sendiri kan karena emang suka musik itu dari keluarga. Oke. Keluarga juga bisa nyanyi, main musik juga, makanya jadi kayak hobi banget buat nyanyi. Cuma Jadi- kalau misalnya untuk bersangkutan sama kalau musik itu haram, aku kayak masih kurang gimana gitu deh. Jadi kayak keluarga seni ya, keluarga seni yang feedbacknya istilahnya ibu turunan itu bakal Ya, nyambung terus soalnya- gitu ya, nggak putus ya. Oke, kalau dari segi kita balik lagi nih ke segi apa, toxic relationship, ya kan? Pernah nggak sih kayak lo itu ngetoksikin seseorang, atau lo bahkan jadi toksik buat seseorang, pernah nggak? Pernah. Karena kebawa dari yang sebelumnya. Ke bawah dari sebelumnya. Tapi bukan karma ya, bukan karma. Kalau karma kan
karma itu justru yang bumerang ya kan. Iya, Ini bukan ya, bukan, jadi kebawa dari yang sebelumnya. Nah, kebawa. Tapi setelah itu kayak langsung sadar lagi sih kayak, oh ya nggak boleh nih ngelakuin kayak gini. Kalau misalnya kayak gini berarti gue juga sama dong. Ya. Gitu. Terus gini, kan sekarang tuh sebenarnya kalau bisa dibilang toksik itu kan hubungannya luas banget ya kan, bukan hanya dari segi hubungan pacaran, bahkan hubungan keluarga, pertemanan, sahabat itu juga ada toksik ya kan. Nah, sedikit kita sedikit melenceng, sih nggak melenceng, maksudnya sedikit keluar jalur. Kalau dari kamu nih, kamu kan perempuan. Kalau kamu dihadapkan sama dua pilihan, si cowok jelek atau cowok ganteng, Cowok jelek atau cowok ganteng? yes, umpamanya dihadapkan dengan dua pilihan, karena gini, ya kita nggak memungkiri manusia kan tidak luput dari kesalahan dan kita nggak munafik, pasti kita pilih yang cakep ya kan. Kalaupun kita pilih yang jelek tapi ada latar belakang yang umpamanya kaya, dia mungkin bos atau siapa gitu, apa yang kamu lihat kalau kamu dihadapkan dengan dua pilihan, cowok jelek Atau cowok ganteng? Iya. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya buat cowok ganteng tapi dia nggak punya kemampuan apa-apa atau nggak punya bakat apa-apa, skill apa-apa, itu nggak ada nilai apa-apanya sih dibanding cuma muka doang gitu. Jadi intinya lo serius gak sama gue gitu, dan lo yakin gak, dan lo istilahnya apa ya kalau orang bilang Kayak itu, lu punya bakat atau skill apa sih? ya, Nggak cuma tampang doang. ya gitu. betul seperti itu. Kadang kan gue pribadi sih dulu juga pernah ngalamin hal seperti itu kan ya, tapi nggak sampai ke yang hal terlalu dalam. Cuman kayaknya kalau diingat-ingat lagi tuh kayak aduh, aksi ya gitu, kayak kita sendiri yang ngerasa bodoh gitu kan. Padahal kita berusaha buat melakukan sesuatu yang terbaik buat kita gitu loh. Tapi kan kita nggak boleh egois ya kan. Kita juga harus istilahnya melakukan satu kebaikan buat orang yang kita sayang atau orang yang ada di sekeliling kita ya kan. Terus ada lagi nih, seumpama kamu pacaran nih ya kan, udah pacaran lama, pernah nggak ngerasain kayak yang namanya diselingkuhin, atau mungkin bisa jadi bukan diselingkuhin sih, lebih kamu nggak diselingkuhin, cuman cowok kamu ini berusaha buat Menutupi. gue senang dulu lah, nanti kalau udah nikah baru gue bertobat. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Aku pernah pacaran sama cowok yang pola pikiran masih, gue pacaran cuma buat pacaran aja. Ya. Jadi kayak kalau misalnya gue main sama siapa aja terserah gue dong. Jadi kayak cuma sekedar status doang kita pacaran tuh gitu. Kan kita juga masih umur segini lah. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut aku tuh no, karena kalau misalnya kita emang udah pacaran tuh bagi aku nggak cuma buat pacaran aja, kita harus bisa ngebentuk diri kita juga kan buat kedepannya, jangan cuma pacaran doang lah. Harus bisa hasilin sesuatu yang baik juga. Itu kejadiannya sebelum yang toksik ini atau setelah yang toksik? Setelah toksik berarti berturut-turut dong itu ya. Iya. Berturut-turut sesuatu yang kayak nggak ngenakin di hati, terus aduh gimana lagi, gue udah cinta gitu ya, bucin lah istilahnya ya, budak cinta. Terus ada nggak, biasanya kan kalau kita ngelakuin sebuah hubungan gitu ya kan, orang tua tuh pasti jadi tebeng, istilahnya jadi perisai buat kita gitu loh. Pernah nggak orang tua lo jangan pacaran sama dia gitu? Pernah. Karena aku setiap kalau misalnya dulu aku pernah kan kayak pacaran ngumpet-ngumpet gitu, tapi akhirnya ketahuan terus sama Oke. Dan setelah dari kejadian itu aku kayak sadar kayak oh iya besok juga kalau bisa dekat sama siapapun itu, cowok atau pacaran itu kayaknya emang lebih baik cerita ke orang tua, karena biar kita juga ada yang tahu gitu. Iya. Tapi kamu lebih nurut ke orang tua atau rasa perasaan kamu sih? Kalau seumpama gue udah cinta nih sama seseorang, gue nggak tahu dia toksik apa enggak, gue nggak tahu dia ini lakuannya baik apa enggak, ya kan? Tapi
tapi gue sayang. Pernah nggak rasain kalau gue udah sayang, gue udah ini, gue udah istilahnya udah apa ya, kalau orang-orang bilang udah sama orang tua gue udah ngebantah lah. Ya udah ngebantah gue aku ini sayang mah sama dia gitu, aku ini yakin kalau ini baik. Pernah. Tapi ujung-ujungnya karena mama sama papa aku udah ngeliat anak itu gimana, mau anak itu kayak gimana juga. Pas mama papa aku ngelarang tuh aku agak kayak, mah jangan dilarang dong gitu kan, aku udah terlanjur sama dia. Iya. Dia juga baik kok. Awalnya aku pun mikir begitu kan, cuma pas mama sama papa emang udah ngelarang keras buat lanjutin itu, jadi berhentiin aja. Jadi aku ya udah udahan aja gitu, karena emang mama papaku juga nggak setuju. Takutnya kedepannya malah kayak kalau dipaksain jadi makin gimana gitu. Iya. Oke. Jadi kan kalau disangkut pautin lagi sama kamu nih nyanyi ya kan, nyanyi di kafe itu kan kayak reguler, akustik ya kan. Orang itu lebih mengenal kamu, sosok kamu yang si Dela apa ya, sekolah atau Dela yang penyanyi, orang lebih melihatnya apa ini? Kalau dari temen SMP aku, biasanya aku di SMP itu dipanggilnya Daniela Sabian. Kok sampai teman-teman kamu tuh bilang kamu Sabian? Apa yang ngebuat teman kamu tuh ngomong kayak gitu? Apa yang membuat ketertarikannya tuh? Iya, waktu SMP tuh aku kalau misalnya di sekolah ada acara Maulid Nabi, terus kayak ada pensi, sering ditelepon sama guru gitu kayak, Daniela besok nyanyi ya di acara ini di sekolah. Iya. Oke, jadi dari sebenarnya nama-nama itu dari Sabian tadi, dari teman-teman ya, karena tahu sendirilah penyanyi si Nisa Sabian berhijab ya kan, dia juga nyanyiin sholawatan, jago nyanyi lah, suaranya bagus, cakep, paket komplit lah pokoknya ya. Oke, kalau buat kamu sendiri gimana sih setelah kamu ditoksikin sama seseorang, atau mungkin apa ya istilahnya, kamu dibuat disakitin lah, kamu dibuat di PHP-in, terus kamu memutuskan untuk udahlah lebih baik kita sini aja, kita putus baik-baik. Ada nggak sih tipsnya biar gue ini setelah putus move on, apa itu? Ada nggak? Kalau tips move on buat aku nih ya, lebih ke sibukin diri aja. Sibukin diri. Sibukin diri dalam arti apa tuh? Mungkin kan sibukin diri itu banyak hal, banyak biasanya macamnya. Kan kalau misalnya kita masih punya hubungan nih, kita kan sering ngabisin waktu sama dia ya. Nah, cuma kalau misalnya sekarang itu jadi diganti, sibukin dirinya, mungkin kita lebih main sama teman-teman lagi, atau sama keluarga, banyakin waktu, atau mungkin kita kayak nyari pengalaman baru, ya, cari kerjaan sampingan, gitu-gitu deh pokoknya. Jadi lebih ke hal yang positif intinya ya kan. Itu kan untuk apa, definisi kamu untuk gimana move on ya kan, gimana jadi seseorang yang harus move on dari sesuatu yang dulu pernah ngebuat gue ini, istilahnya gue jadi orang toksik ya kan, sampai gue ngelakuin toksik itu ke orang lain gitu kan. Dan ada rasa benci atau dendam nggak sama orang yang pernah toksikin kamu sampai sekarang? Aku kalau benci sama orang cuma benci aja sih, nggak sampai pokoknya orang itu harus ngerasain juga gitu. Cuma kadang aku nggak punya dendam, aku nggak punya niat balas apa-apa ke orang itu, tapi ada aja orang yang ngebales perlakuan apa yang pernah dia lakuin ke aku. Oke, jadi tipikal orang yang nggak pendendam. Iya. Tapi rasa sakit ada. Sakit ada. Nyeri ya, nyeri hati. Kayak di sini nih. Cuma cerita ke temen doang, sakit banget ya, inget lagi gitu. Oke, kayak yang di sini nih semua nih. Nyeri semua nih, nyeri duit, nyeri hati ya kan. Nyeri apa lagi? Nyeri beteng ya kan. Nyeri otot. Ya, oke. Jadi gini, Danila, kita kan mau ada apa tadi? Lupa gue namanya. Disorder ya, disorder. Jadi kita kayak apa namanya? Disordered ya. Ribet bahasa Inggris gue anjir. Jadi kayak kita mau ngasih satu pertanyaan dan kamu harus jawab cepet ya. Harus jawab cepet. Jadi jangan mikir, nggak boleh mikir. Jadi harus cepet jawabnya ya. Langsung gitu. Ya, oke. Yuk, mana? Terima kasih, Widih. Perempuan berhijab. Silakan
buat nanti ditulis, tapi jangan dikasih lihat, lihatnya ke kamera, oke? Langsung Ya. aja tulis ya. Saya pertanyaannya lupa, jadi harus Tapi dilihat. harus aku tulis alasannya juga, nggak usah kan? Nggak usah. Oke. Yuk. Yang pertama, Aku tunjukin nanti. tunjukin ke kamera. Kamera ya. Yang pertama, tapi jangan lupa sini juga. Ya. Yang pertama, perhatian atau cuek? Aku tunjukin. Boleh, ya. Perhatian atau cuek? Oke. Yang kedua, ini yang kedua. Ini dibalikan. Boleh dibalik. Dibuang juga nggak apa-apa, kan dibuang saya. Oke. HP atau uang? Apa atau uang? Yes. Pilihan sulit. HP atau uang? Dah. Nih, kayaknya ini pilihan ini yang bukan sulit sih, lebih ke yakin nggak gitu ya? Yakin nggak gitu? Temen atau pacar? Oke. Siap. Oke. Oke, ini yang keempat. Yang keempat tadi ada sangkut pautnya sama tadi bahasannya tadi. Temen toksik tapi asik atau enggak toksik tapi garing? Yu. Aduh, ini kayaknya jawabannya nyesek nih. Diselingkuhin atau selingkuh? Selingkuhin. Ye. Oke. Oke, nih. Ini berat juga nih. WhatsApp or Instagram? Dicuekin atau nyuekin? Jadi lama-lama speednya cepet ya. Yuk. Oke. Dibenci atau ngebenci? Oke. Diputusin atau mutusin? Ini sesuatu yang berat, tapi harus dilakukan. Oke. Friendship atau friendzone? Oh my god. Friendzone. Oke. Nggak dandan atau nggak mandi? Ini kayaknya ini semua nih yang di sini nih kru nih nggak mandi nggak dandan, yang penting pakai hijab, yang penting pakai baju baru dah. Oke. Nih cowok ganteng ini kayak sama kayak bahasan tadi, cowok ganteng atau cowok kaya? Waduh. Dung. Apa ya? Susah ini susah. Cowok ganteng atau cowok kaya ya? Yes. Tadi anak siapa sih lewat? Oh ya, anak kameramen ya? Aduh. Takut salah. Oke. Sekarang keluarga atau teman? Ayo. Banyak banget pertanyaan ya, sedih yang ada nih. Yo. Ini terakhir nih sebenarnya ini yang membedakan antara matre dan enggak ya. Ini yang membedakan antara matre dan enggak. Oke. Mobil atau motor? Mobil atau motor? Lebih ringkas sih, pacaran pakai mobil atau pakai motor? Ya boleh gitu, pacaran pakai mobil atau pacaran pakai motor?
Harus jawab. Aduh, apa ya? Gak boleh bingung, harus Kalau bisa dua Ikhlas. apa harus satu? jangan dua-duanya, yang ada pusing dan yang ada. Satu aja ya? Iya, satu boleh. Kayaknya mau imprint deh ini dia ya, si anak kecil. Ayo, Aduh, bingung banget. jawab. 3, Wah, 2, ya. Baik. motor wih. Berarti nih. Yeay. Biasa tadi masalah teknis. Kalau dalam syuting menyuting pasti ada. Habis baterai, ya kan, habis uang. Kalau habis uang mau urusan pada tuh ya. Oke. Tadi kan kita disordered ya, terus habis nanya-nanya tentang secara pribadi, ya kan. Thank you banget si siapa namanya, Gabriela dulu Daniela Eka Nabila ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih Nabila, cuman namanya harus dibaca secara detail dan harus poin by poin gitu, nggak boleh dibolak-balik kayak puzzle yang ada ya kan. Jadi thank you banget Daniela udah datang ke podcast kita, makasih banyak ya. Intinya apa yang ada dalam bahasan podcast tadi itu intinya buat hiburan, semata-mata buat hiburan, terus buat ngasih penjelasan ke penonton biar mereka lebih bisa memaknai seperti apa toksik itu, seperti apa kehidupan itu ya kan. Kalau buat Daniela sendiri apa buat ke penonton biar tidak terlalu memusingkan apa itu toksik, apa itu sebuah hubungan yang kiranya nggak baik, dan jangan sampai semua itu mengalahkan rasa cinta sahabat kamu ke kamu atau keluarga kamu ke kamu. Apa yang istilahnya satu kalimat mutiara yang membuat penonton tuh bisa tahu. Kalau menurut aku lebih baik selesaikan apa yang seharusnya sudah tidak sehat. Bisa hubungan atau kisah apapun itu yang bersifat udah tidak sehat, udah toksik Ya. Oke. Jadi tidak harus dibikin terlalu dipikirin banget ya. Iya. Sudah gitu ya, nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah dibuat sesuatu itu jadi sesuatu yang bakalan jadi momok nanti ke belakangnya. Oke. Thank you banget buat semuanya. Ada closing, tepuk tangannya. Diam aja nih penonton bayaran. Aduh. Thank you banget Daniela udah hadir ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih banyak ngobrol lagi di podcast kita yang kedua. Thank you.